Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata bahwa alasan Jokowi tak undang Surya Paloh karena ya dia sudah punya koalisi sendiri. Katanya begitu. Katanya bahas ekonomi begitu ya. Katanya bahas ini dan itu ya. Ini sudah ketahuan ya. Sebohong apapun ya seseorang, publik sudah tahu siapa mereka begitu. Dalam artian bahwa kalau masalah cawi-cawi sopras capres sana sini begitu udahlah ya, independen aja. Kira-kira seperti itu begitu. Ini persoalan bangsa kita dibangun bersama-sama, bukan sekat dengan berbagai hal begitu ya. Apalagi untuk menggagalkan Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Tidak, dalam politik ini disantai-santai aja, nggak perlu diperdebatkan dengan hal itu sebenarnya. Tapi kalau masalah urusan cawi-cawi seperti ini, saya rasa janganlah, kan begitu logika kita begitu. Lebih baik ya menjaga marwah bagaimana nanti ketika tidak menjadi presiden. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, kelakuan kok seperti bocil ya. Ini geng-gengan ya. Kasak kusuk aja ya, kuciin ya anak kompleks depan yang keren dan pinter ngomong Inggris ya. Ini walk detok tok petok tok ketok tok ketrok, apa ini maksudnya begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu. Di era SBY aja dia tidak ikut-ikutan masalah soal pilpres begitu. Dia menjaga marwah sampai sekarang ya, Pak SBY tetap dihormati begitu. Ini ibarat anak zaman dulu ya, abis main kelereng ya, yang menang diboykot sambil ngambek nggak boleh ikut, tapi yang menang punya TV di rumah. Malamnya diam-diam bertandang ke rumahnya buat bareng nonton TV. Aduh, bukannya negarawan, presiden mau lengser habis kotanya bikin geng-gengan ya, bejat negeri ini ya, masih nafsu berkuasa setelah mau nambah 3 ya, piring gagal ya, berubah lagi ya, berulah lagi. Rakyat cerdas menyimak. Ini banyak sekali pro dan kontra apa yang saya bacakan di Twitter begitu ya. Tetapi ini bagian dari aspirasi juga yang harus kita dengarkan begitu. Ini ya, masih ingat saat PSBY jadi presiden, Ibu Ratu tak mau bertegur sapa karena kalah dalam kompetisi politik saat ya Pak Anies Baswedan jadi gubernur. Kubu sebelah pun seperti kebakaran kopiah ya. Bahkan bagi mereka rival politik adalah musuh abadi. Apakah ini jiwa negarawan sejati? Muncul lagi hari ini kosong ya pasiennya ya, yang begini di dokter nggak punya pasien. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan Pak Jokowi mengatakan tidak mau dengan cawi-cawi seperti itu, katanya begitu ya. Tapi ya publik sudah lihat sendiri seperti apa mereka begitu ya. Dan bahkan ya ini menjadi perhitungan bahwa rakyat sudah tidak percaya lagi begitu ya. Karena apa? Karena yang diomongin itu tidak sesuai dengan kenyataan begitu. Ya, pada akhirnya kalau bahasa filsafat kita itu, filsafat Yunani itu ya, logosnya itu ketika dia berbicara begitu ya. Ya, walaupun apapun ya, karena memang tidak punya logos dalam artian bahwa dia tidak punya kepercayaan, akhirnya rakyatnya tidak begitu percaya begitu kan, begitu tidak sesuai kenyataan. Kira-kira seperti itulah ya. Karena tahu sendiri di era hari ini banyak sekali pro dan kontra terkait dengan masalah pilpres ini begitu. Ya suka-suka yang ngundang lah, nggak diundang juga ya, jangan sakit kan, jangan sakit hati ya, yang sudah beda pandangan juga jangan, dan sikap gitu ya. Emang kamu berharap Surya Paloh diundang? Kalau diundang Anies yang repot, bisa-bisa Nasdem ya betul usung batal Anies Baswedan. Ya tidak mungkin karena partai Nasdem itu konsisten sekali begitu ya. Tidak seperti partai-partai lain yang bermonover sana sini begitu kan, begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, alasan Jokowi tak undang Surya Paloh karena sudah punya koalisi sendiri. Ini menarik begitu ya. Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku memang tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan parpol koalisi. Jokowi pun mengungkap alasannya ya. Memang tidak diundang, kata Jokowi, disarankan ya. Bahkan Jokowi mengatakan Nasdem saat ini ya memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024 ya. Sementara lanjut dia parpol yang kemarin diundang ingin membangun kerjasama politik bersama-sama. Ya kok masalah urusan seperti ini seolah-olah melebihi dari ketua partai ya Pak Jokowi ini begitu ya.
Ya, kalau kita melihat kalau memang Partai Nasdem, akankah dia terbongkar semuanya atau apa? Bisa jadi seperti itu begitu. Strategi-strategi politik bisa saja dimainkan seperti itu begitu. Tetapi menurut saya pribadi, apa yang selama ini dilakukan Pak SBY, Pak Jokowi, menurut saya pribadi ya ada salahnya juga begitu ya. Kenapa ketua-ketua umum itu ketua-ketua umum partai lalu kemudian berkumpul di situ begitu. Terus kemudian yang menjadi cawaciwiye ya, terus kemudian yang menjadi kingmaker seolah-olah Pak Jokowi, kan di situ kesannya masyarakat begitu ya. Seharusnya Pak Jokowi menjaga marwah pribadinya, bagaimana setelah lengser nanti begitu ya, tetap dihormati di kalangan masyarakat itu. Bayangkan di situ begitu. Bahkan ini loh, Nasdem itu yang kita harus bicara apa adanya kan ya, kan sudah memiliki loyalis sendiri dan ingin gabung partai yang kemarin kumpul ya, kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lainnya. Kalau ingin bekerja sama politik yang lain, bekerja sama-sama ya kenapa kau tidak diundang, kan begitu logikanya begitu. Mesti ini kan memiliki strategi besarnya apa? Yang masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya nggak seperti itu tuturnya. Wah, ternyata takut tahu strategi mereka begitu ya. Ya, wajarlah kita tahu seperti apa berarti ya. Partai politik, partai pemerintah, pejabat pemerintah, pejabat politik, pejabat ini segala hal ya, tim sukses dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu. Ini aneh sekali ya, kok ada presiden seperti itu begitu ya. Menurut Jokowi, hal itu sedemikian wajar adanya. Dia pun menegaskan bahwa dirinya sebagai pejabat politik juga diperbolehkan untuk membahas mengenai politik. Ya tidak menjadi masalah karena demi kepentingan bangsa dan negara. Kalau memang cawi-cawi sana sini, copras-capres sana sini, endorse sana sini, wah ini yang tidak boleh sebenarnya begitu. Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa, dan saya itu ya sudah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya bicara politik ya boleh dong ya kan, saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong, itu tugas seorang presiden. Hanya memang ya nanti kalau sudah ada ketetapan KPU, saya Jokowi sambari tangannya menunjukkan gestur tanda diam ya. Ya kita tahu bahwa situasi politik kan kalau memang didesain seperti itu ya, apakah nanti tunggu saja begitu. Apakah perkataan Jokowi benar atau tidak setelah ya KPU memutuskan siapa calon-calonnya mereka, apakah Pak Jokowi masih cawi-cawi sana sini, strategi sana sini begitu. Kita lihat saja nanti begitu ya. Karena semuanya itu ada rekam jejaknya di situ begitu. Tetapi keanehan bagi kita adalah bahwa kenapa kok Jokowi masih ikut-ikutan seperti itu begitu kan? Benarkah desainan-desainan bahwa Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya main dua kaki di situ, itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya? Karena pada hakikatnya banyak sekali pro dan kontra hari ini yang melakukan seolah-olah gimana untuk presiden hari ini begitu kan, banyak yang membicarakan hal itu begitu. Apalagi ini soal masalah capres cawapres begitu kan. Soal masalah capres cawapres itu kan masalah demokrasi kita, memberikan kebebasan kepada siapapun, kira-kira kan seperti itu begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.